Selamat malam kakak. Malam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Askia Makfira. Saya di sini sebagai konselor dalam sesi konseling kita pada malam hari ini. Jadi semua keluh kesah kakak, cerita kakak akan saya rahasiakan. Sebelumnya apakah boleh saya tahu ini dengan kakak siapa? Boleh Kak, perkenalkan nama saya Amna Sanapa. Oh, kakak Amna, dari mana? Dari Aceh Utara. Dari Aceh Utara. Ya. Jadi kakak di sini kegiatannya apa? Kami di sini kuliah di Poltekkes. Jurusan apa itu kalau saya boleh tahu? Jurusan analis. Oh, analis. Kakak kesini dengan siapa? Dengan kakak saya. Oh, dengan kakak. Iya, pas kebetulan kakak saya pun lagi jajan ya. Iya. Jadi kakak kabarnya bagaimana nih hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ada kurangnya. Oh, ada kurang ya. Jadi keluh kesah pada malam hari ini apa itu yang kalau boleh saya tahu ya, apa keluh kesah yang ingin kakak curahkan pada saya hari ini? Oh ya gini Kak, jadi kan sebelum saya kesini ke Banda Aceh, jadi saya pernah tinggal di rumah sepupu saya. Nah jadi di situ pertamanya waktu di kampung dibilang lah sama mama dia tuh, dibilang alah Kak nggak usah aja lah bayar kos itu karena kan saudara gitu ya. Ya udahlah, dibilang mama boleh, tapi waktu disepakatin ayah sama mama gitu, tapi dibilang ayah nggak usah aja gitu kan, pokoknya harus bayar. Takutnya nanti pas ke depannya waktu kita sukses, karena kita kan orang Aceh kan nggak tahu, pas kita sukses nanti dibilangnya wah kok itu kan suksesnya kan gara-gara kami tuh. Diungkit-ungkit Iya ya, ya kan, malas kita kan. Itulah jadi kami bayar juga duduk di situ. Tapi karena maunya saya kita duduk di saudara gitu, kayak anggapnya sekandung gitulah kan, saling menjaga gitu. Jadinya saya menganggap kakak sepupu saya tuh kayak anggap kakak kandung sendiri. Pokoknya kok kakak saya tuh kerjanya di ZA pas kebetulan saya tuh masih nganggur kayak gitu. Pas kebetulan saya tuh baru siap PKMB, jadinya kan belum full untuk kuliah tuh belum. Nah jadinya sebelum pulang kakak saya tuh saya masak lah untuk dia, saya nyapu, pokoknya saya bersih-bersihin rumah tuh. Emang saya tuh emang gak pernah kakak tuh. Nah jadi sebelum kakak tuh pulang kan, kakak tuh kan biasanya kan beli nasi kayak gitu. Nah saya emang hobinya sedikit masak gitu, jadi telepon lah kakak tuh, Kak ini Kak nggak usah beli nasi ya, beli nasi gitu, beli nasi ya, karena saya udah masak gitu kan. Ya udah iya dibilang sama kakak tuh, besok udahlah, pokoknya udah berminggu kan. Kami kan duduknya berdua, jadinya berasnya pun ikut berdua juga gabung ya. Besok pas jajan dia tuh emang jajannya nggak bisa jajan sembarangan gitu. Beli sayur tuh nggak bisa di tempat-tempat gitu, harus pergi ke Suzia gitu. Ya udahlah, karena aku seharusnya dia nggak boleh lah kayak gitu, karena aku kan mahasiswa ya kan, beda sama dia yang bekerja. Ya udahlah ikut dia karena kita duduk di tempat orang. Nah, besok pas kebetulan waktu pakai uang aku, dia ambilnya serba-serba mau dia gitu. Kadang-kadang sampai dalam satu hari bisa dia jajan tuh ambil sayur, ambil ikan, ambil daging kayak gitu kan, sampai berapa ya, 400 kayak gitulah. Kadang-kadang sampai 450 gitu. Nah coba kakak kirain Kak, itulah yang membuat saya stres kita. Itu berarti 50 itu saya dikasih hari Sabtu, berarti dalam 50 itu saya harus mencukupi Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu depan. 500.000 untuk kakak yang seharusnya sendiri tapi harus bagi berdua ya. Itu agak susah ya. Habis itu kan seharusnya kan dalam 400 kayak gitu kan bisa dalam seminggu kan. Kalau kita taruh di dalam kulkas kan bisa awet gitu kan. Nah tapi dia kan ada cowoknya Kak itu. Jadi dia kasih cowoknya tuh. Pokoknya belum 2 hari pun sampai sih, kayaknya 2 hari. Dalam 2 hari langsung kosong tuh kulkasnya.
Nah besoknya beli lagi gitu. Besok dalam 1 minggu tuh kok pokoknya harus pakai jajanan yang punya beli tadi. mewah-mewah ya. Ya, jajanan yang beli tadi. Itulah kan saya tuh nggak punya uang, jadi teleponlah abang terus sampai nangis gitu. Karena ditanya sama abang gitu. Pokoknya saya bohong lah sama orang tua kan, bilang kayak mana uangnya? Aku bilang lah untuk praktek gitu. Padahal kami tuh belum praktek gitu. Ya, gitu kan. Besok akhirnya pas ketahuan kakak tuh kayak gitu, pokoknya udah beberapa minggu kayak gitu. Habis itu ya, pokoknya ditanya kemana kak uang ini, kan kemarin kalau ayah telepon 500 gitu kan, kok cepet kali habis kok gitu ya. cepet kali habisnya gitu kan, dibilangnya. Besok aku bilang lah, dah diambil sama kakak Tia, gitu lah aku bilang gitu. Ya udahlah aku bilang tuh pokoknya sambil nangis soalnya masih tes Karena nggak tahan lagi ya kita ceritakan. Itu pun yang parahnya lagi pas aku masak tuh kan mungkin aku kan mau tambah sayur ataupun tempe kan, itu pun diejek kayak gini, tambah lagi ya kayak gitu dibilangnya. Padahal kita masak sendiri ya. Itulah kan, itu kan pakai uangnya kan sama-sama. Kita bilang tuh seharusnya nggak boleh lah kakak terbilang kayak gitu kan. Iya, kan sama-sama. Ya. Jadi tapi untuk kakak udah pindah kan dari situ kan? Ya itulah karena ada ketahuan kakaknya kayak gitu. Pokoknya sampai bayar listrik itu saya yang bayar. Kan dia tuh pakai AC, sedangkan saya kan pakai kipas angin. Ya jadi kok saya yang bayar karena janjian dulu 8 juta tuh emang untuk dia tuh semua. Yang bayar listrik, air dia tuh yang bayarin. Tapi kok malahan saya yang bayar gitu kan. Pokoknya udah melanggar janji lah. Jadi kami lapor sama orang tua gitu. Jadi dibilang sama ayah, oh baru sekali lagi gitu, dibilang gitu, mana ada uang kita banyak kayak gitu. Ya udahlah kakak pindah aja. Ya udahlah, pas kebetulan ada kawan yang perawat juga, dia orang Abdia, jadi disarankan untuk duduk sama dia. Ya udahlah, saya duduklah di keluarga Abdia tuh. Tapi sekarang alhamdulillah baik kali kakak tuh, kayak menganggap saudara kandung lah gitu. Ya, alhamdulillah ya. Iya bagus sekali itu keputusan kakak itu untuk pindah ya kan. Karena kita berat di sendiri ya, berat sendiri itu. Jadi kita capek juga di sana. Jadi kakak sekarang di kos sekarang udah aman-aman aja ya, damai-damai aja. Udah aman kak. Jadi kesimpulan untuk kami ini dalam hidup ini kayak ini ya kak. Kita duduk di tempat saudara kita tuh kayak kita duduk sama orang lain gitu. Sakit pun kita nggak di open gitu, tapi kok kita duduk sama orang lain bagaikan orang lain itu kayak keluarga kita ya, malah gitu. Kebalikan ya sekarang ya, bahaya kali sekarang. Sakit aja itu khawatir kali orang kakak-kakak yang di kos yang sekarang nih gitu kan. Seharusnya kan nggak sekhawatir itu kan, pun nggak apa-apa karena kasus siapa gitu kan. Iya betul. Ya jadi yang kejadian dahulu kita jadiin pengalaman ya. Jangan karena dia saudara kita bisa semena-mena ya. Orang lain pun kita jangan anggap remeh juga. Ternyata orang yang nggak dekat sama kita bisa lebih ini ya, lebih dekat sama kita. Nah, jadi sekian berarti sesi konseling kita pada malam hari ini.